Shalom, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, semangat pagi, dan kiranya Tuhan berkati kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan, kita ada di hari yang baru, dan kita ada di hari yang ke-19 bulan Februari tahun 2021. Dan judul renungan kita untuk hari ini adalah kita tidak akan punya ilah lain. Kita tidak akan punya ilah lain. Dan ayat inti kita, Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi, Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 10 hukum yang berisi hendaklah kamu dan jangan kamu adalah 10 janji yang dipastikan kepada kita kalau kita mau menuruti hukum yang memerintah alam semesta. Tidak ada hukum moral yang diperintahkan dalam bagian manapun dari Alkitab yang tidak diukir dengan jari Allah dalam hukumnya yang suci itu pada 2 loh batu. 1 salinan diberikan kepada Musa di atas bukit Sinai. 4 hukum yang pertama memerintahkan manusia di dalam kewajibannya berbakti kepada Tuhan Allah kita dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan dengan segenap pikiran, dan dengan segenap kekuatan. Ini meliputi manusia seluruhnya. Ini menuntut kasih yang begitu hangat, begitu bersemangat, sehingga manusia tidak dapat menghargai apapun dalam pikirannya atau kasih sayangnya dalam persaingan dengan Allah. Dan pekerjaannya akan membawa tanda tangan surga. Segala sesuatu adalah yang kedua kepada kemuliaan Allah. Bapa kita yang di surga haruslah selalu disayangi sebagai yang terutama. Kesukaan dan kemakmuran, terang dan kecukupan hidup kita, serta bagian pusaka kita untuk selama-lamanya. Biarlah manusia menyembah dan berbakti kepada Tuhan Allah dan hanya Dia saja. Janganlah kesombongan yang mementingkan diri diangkat dan disembah sebagai suatu dewa. Janganlah uang dijadikan dewa. Kalau hawa nafsu tidak ditaklukkan ke bawah pemerintahan segala kuasa pikiran yang lebih tinggi, hawa nafsu kebinatangan akan memerintahkan manusia. Segala sesuatu yang dijadikan pokok pikiran dan pemujaan yang tidak sepantasnya, pikiran yang dimanjakan ialah satu dewa yang dipilih terlebih daripada Allah. Yahweh yang kekal, yang ada dengan sendirinya, oknum yang tidak dijadikan. Dia sendirilah sumber dan pemelihara semuanya, yakni satu-satunya yang berhak disembah, serta menerima penghormatan tertinggi. Manusia dilarang untuk memberikan kepada objek yang lain tempat terutama dalam kasih sayangnya ataupun pelayanannya. Barang apapun yang kita cintai, kalau cenderung kepada pengurangan kasih kita kepada Allah atau menghalangi perbaktian yang patut diberikan kepadanya, hal itulah yang kita jadikan suatu ilah. Jadi saudara, kalau kita betul mengasihi Allah, kita mencintai Allah, kita pasti akan menuruti perintah-perintahnya. Dan pelajaran kita pada pagi ini yang paling penting adalah ketika kita mencintai Allah, mengasihi Allah, menghormati Allah dengan menuruti perintah-perintahnya. Demikian kita tidak akan memiliki ilah. Kita tidak akan memiliki Allah yang lain. Apa ilah atau Allah yang lain? Ilah atau Allah yang lain adalah yang kita cintai melebihi kita mengasihi atau mencintai Allah. Ketika kita mencintai, mengasihi yang lain lebih daripada Allah, maka itu telah menjadi ilah, telah menjadi Allah lain bagi kita. Mungkin ilah lain itu adalah tontonan, mungkin ilah lain itu adalah pakaian, mungkin ilah lain itu adalah hobi kita, mungkin ilah lain itu adalah harta kekayaan kita. Kalau semuanya itu yang harusnya kita sadari bahwa itu adalah pemberian Allah, maka itu menjadi nomor 2. Allah selalu menjadi nomor 1. Kadang-kadang kita menerima harta, menerima talenta, menerima kelebihan-kelebihan, kita melupakan siapa yang memberikan itu semua.
Kita lebih mendewakan apa yang ada pada kita ketimbang kita menghormati siapa yang memberikan itu. Maka saudara, untuk mengasihi Allah, untuk mencintai Allah, untuk menghormati, untuk menuruti hukumnya, kuncinya adalah kita perlu mencintai, mengasihi. Karena Yesus katakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Demikian kiranya Tuhan memberkati pekabaran di pagi hari ini. Untuk doa tutup dalam ibadah saudara, saudara boleh berdoa sendiri, tetapi saya akan tutup di dalam doa dan mohon doa berkat untuk kita semua. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pelajaran yang indah kami pelajari di pagi ini. Biarlah dapat menjadi berkat bagi kami, dapat menjadi bagian dalam hidup kami. Pimpinlah kami sepanjang hari ini. Siapapun kami, apapun aktivitas kami, dalam keberadaan apapun kami alami hari ini, kami tahu berkat Allah mengalir dalam hidup kami. Dalam semua problema hidup kami taruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pelihara kami dengan cinta dan kasih sayang-Mu. Segala kebutuhan kami hari ini Tuhan cukupkan, dan biarlah hari ini kami dapat menjadi surat, dapat menjadi firman bagi orang di sekitar kami, memancarkan kasih Kristus kepada orang di sekitar kami, dan biarlah dengan kehidupan kami, dengan pantulan kasih melalui kehidupan kami kepada orang lain, orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dalam pergumulan kami terlebih di pandemi COVID-19 ini, Allah proteksi, Allah lindungi kami. Pekerjaan kami apa saja, melaluinya Allah memberkati. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Demikian saudara renungan kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa renungan kita besok. Shalom.